Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai sosok manusia yang paling agung dan soleh di muka bumi, tentu saja banyak para wanita yang ingin menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi siapa yang menyangka bahwa Rasulullah pernah ditolak oleh seorang perempuan yang dicintainya, bahkan sampai 2 kali. Siapakah wanita itu? Dia adalah Fakhitah binti Abu Talib bin Abdul Muttalib bin Hasim, putri paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah kakak dari Ali bin Abi Thalib. Ayahnya bernama Abu Thalib, sedangkan ibunya Fatimah binti Asad. Akrab disapa Ummu Hani, dipanggil demikian karena anak pertamanya bernama Hani. Lamaran Nabi yang pertama terjadi pada saat beliau belum menjadi Rasul. Abu Thalib sudah punya rencana lain untuk putrinya itu. Ummu Hani ternyata sudah dilamar oleh Humairah bin Abdul Wahab bin Amr bin Ais bin Imran bin Mahzum. Pria itu masih berkerabat dengan Abu Thalib dari garis ibu. Dia juga dikenal karena kekayaan dan kepandaiannya bersair. Saat itu, Bani Makhzum berkembang cukup pesat, sedangkan Bani Hashim, yakni kabilah Abu Thalib dan Muhammad SAW cenderung berkurang peranannya. Seperti diketahui, masyarakat Arab sangat memandang penting kabilah yang besar dengan jumlah anak laki-laki, sebab dari sanalah dapat diukur seberapa besar peranan suatu kabilah. Abu Thalib beralasan kepada ponakannya itu bahwa dahulu Bani Makhzum telah menikahkan gadis-gadisnya kepada Bani Hashim. Agar Nabi Muhammad tidak kecewa, Abu Thalib berkata, "Wahai saudaraku, kita telah menjalin kerabat dengan mereka. Orang-orang mulia hanya pantas menjalin kekerabatan dengan orang-orang mulia." Hadis riwayat Ibnu Abbas. Rasulullah pun mengertikan kata-kata sang paman sebagai sopan santun bahwa dirinya dinilai belum berjodoh dengan putrinya. Bagaimanapun beliau menerima keputusan pamannya itu. Karena Ummu Hani bukan jodohnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beliau jodoh yang terbaik dan mulia dibandingkan wanita manapun di zamannya. Sosok wanita yang menjadi cinta sejatinya, istri pertama dan pendamping dakwah beliau yang tangguh dan gigih. Dia adalah Siti Khadijah, seorang wanita cantik, terhormat sekaligus kaya raya. Setelah Nabi diangkat menjadi Rasul dan terjadi peristiwa Fatu Makkah, banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Suami Ummu Hani tidak mau ikut masuk Islam, tidak mau bersyahadat, bahkan Hubairah melarikan diri keluar dari Mekah. Hubairah bin Amr al-Makhzumi kabur ke Yaman tanpa memeluk Islam. Hingga meninggal, dia tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di sisi lain, Fakhitah sudah menjadi muslimah. Itu sebabnya maka hukum pernikahan mereka rusak dan bercerailah kedua pasangan itu. Dari hasil pernikahannya dengan Hubairah bin Amr al-Makhzumi al-Quraisy, Fakhitah memiliki 4 orang anak, diantaranya Amr, Ja'dah, Hani, dan Yusuf. Sepeninggal sang suami, Ummu Hani merawat dan mendidik anak-anaknya seorang diri. Nah, karena itu Rasulullah berniat meminangnya sebagai istri agar anak-anaknya memiliki seorang ayah. Pinang Rasulullah SAW pun dimaksudkan untuk menghibur Ummu Hani karena dari sisi usia Ummu Hani juga sudah mulai menua. Namun siapa sangka ternyata sekali lagi lamaran Rasulullah ditolak. "Wahai Rasulullah, saya mencintaimu melebihi mata dan telingaku. Akan tetapi, bukankah hak seorang suami itu besar? Saya khawatir jika saya menerima engkau sebagai suami, perhatian saya terhadap diri saya dan anak-anak akan terabaikan. Namun apabila saya lebih mementingkan anak-anak saya khawatir tidak bisa memenuhi hak-hak baginda Rasul sebagai suami." Begitu jawaban diplomatis Fakhitah. Di riwayat lain, Ummu Hani mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku ini perempuan yang sudah tua dan memiliki banyak anak. Aku takut mereka menyakitimu." Ummu Hani menolak cinta Rasulullah untuk yang kedua kalinya karena ia lebih memilih anak-anaknya daripada melantarkan calon suaminya. Rasulullah pun mengerti dan mengurungkan niatnya, namun beliau menyanjung Ummu Hani dengan sebutan, "Sebaik-baik perempuan yang menanggung unta adalah yang paling sayang kepada anak-anaknya yang masih kecil dan yang paling bisa menjaga harta suaminya." Rasul sering mengunjungi Ummu Hani di rumahnya dan beristirahat di sana. Rasulullah juga sering menerima pendapat dan pertimbangan dari Ummu Hani.
bahkan tak pernah satu kali pun menentang pendapatnya. Satu peristiwa penaklukan Mekah, Ummu Hani didatangi dua orang yang meminta perlindungannya. Namun adiknya, Ali bin Abi Thalib melihat dua orang itu dan bersumpah akan membunuhnya. Ummu Hani pun mengunci rumahnya dan beranjak menemui Rasulullah SAW. Rasulullah baru saja hendak menunaikan sholat duha. Ummu Hani pun menunggu sembari memperhatikan cara sholat Rasulullah. Dari momen tersebut, Ummu Hani meriwayatkan sebuah hadis tentang cara sholat Rasulullah di waktu duha. Hadis tersebut pun menjadi rujukan utama tentang fikih sholat duha. Setelah Rasulullah selesai sholat duha, Ummu Hani pun mengadukan masalahnya. Wahai Rasulullah, saudaraku Ali ingin membunuh seseorang yang aku lindungi. Rasulullah pun bersabda, sungguh kami melindungi orang yang engkau lindungi, wahai Ummu Hani. Jika demikian telah jelas masalahnya. Ummu Hani pun merasa lega dan pulang ke rumahnya. Seorang kerabatnya yang kafir itu pun dapat hidup aman di negeri muslim di bawah perlindungannya dan atas jaminan Rasulullah sang pemimpin umat. Dalam sejarah Islam, Ummu Hani juga dikenal sebagai perawi hadis-hadis Rasulullah. Ia mengabarkan beberapa hadis sahih yang kemudian tercatat dalam kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Riyadhus Shalihin. Salah satu hadis yang sangat terkenal dari Ummu Hani yakni tentang sholat duha sebagaimana dalam kisah di atas. Hadisnya datang dari jalur Abdurrahman bin Abi Laila. Ia berkata, tidak ada seorang pun yang menceritakan kepadaku bahwa ia melihat Nabi sholat duha, kecuali Ummu Hani. Ummu Hani pernah mengatakan, sesungguhnya ia pernah masuk ke rumah Rasulullah pada hari Fatu Mekah, lalu beliau mandi dan melakukan sholat 8 rakaat. Aku tidak pernah melihat sholat yang lebih ringan daripada itu, namun beliau tetap menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Bukhari. Ummu Hani hidup sampai tahun 50 Hijriah. Dia menyimpan duka yang mendalam hingga akhir hayatnya diakibatkan peristiwa terbunuh adiknya yang ia cintai, yaitu Ali bin Abi Thalib. Semasa hidupnya, ia telah meriwayatkan sabda Nabi Muhammad SAW sebanyak 46 hadis. Banyak ahli hadis yang kembali meriwayatkan hadis darinya. Beberapa dari mereka adalah Yahya bin Ja'far, Abu Saleh bin Iyas, As-Sya'bi, dan masih banyak lagi. Demikian sosok Ummu Hani binti Abu Thalib yang dikenang dalam sejarah. Baginya menjadi kerabat Rasulullah sudah cukup memberikan keutamaan yang agung. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.